Orang yang berpuasa, jika dia hanya berpuasa jasad tapi tidak ikut batinnya atau kolbunya berpuasa, maka akan tampaklah pada dirinya tidak hilang sifat hewani pada dirinya. Na'udzubillah. Sifat hewannya nggak hilang. Apa Pak sifat hewan? Salah satunya adalah rakus. Saya mau bahas dari mana? Buka puasa aja ya. Orang yang puasa jasad dengan puasa rohani, kelihatan Pak dari cara berbukanya. Ini sadar nggak sadar Pak? Sadar nggak sadar? Apa yang tampak dari orang yang puasa rohani dibanding puasa jasad? Kalau orang yang puasa jasad, terjadilah balas dendam besar-besaran saat dia berbuka puasa. Saya mohon maaf, saya terkejut ketika guru saya mengatakan, ada orang yang jasadnya berpuasa sampai maghrib, tapi jam 10 pagi, jam 2 pagi, jam 10 pagi, jam 2 siang, jam 3 siang, sudah batal puasa rohaninya. Sudah terbuka nafsunya. Contohnya apa? Jam 2 siang Pak, udah ngebayang es kelapa simpang jalan ke Dondong. Enak kurasa itu es kelapa itu. Mitiau tuh taruh sambal, udah kebayang di jam 2 siang. Salah nggak Pak? Secara johir itu nggak salah. Sepanjang dia cuma ngebayangin tapi nggak dimakan. Tapi akhirnya Pak, nafsunya nggak bisa diredam. Akhirnya Pak, ngabuburit Pak, jalan sampai sore. Semua yang tampak itu dibeli. Akhirnya setan tepuk tangan di situ. Karena Pak, hati-hati. Tidak salah membeli untuk bukaan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika tersisa dan itu mubazir, kita telah bersahabat dengan setan itu. Di Jakarta 200% sampah itu meningkat di bulan Ramadan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, seluruh bapak-bapak, para hadirin sekalian, sebagai hamba Allah yang segala nikmatnya dihadirkan oleh Allah, sudah sepantasnya kita bersyukur, karena dengan nikmat itu kita semakin sadar bahwa Allah itu selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Walaupun pada hakikatnya Allah belum tentu ngabulin apa yang menjadi keinginan kita, tapi Allah pasti kabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka segala kebutuhan kita Allah yang lebih tahu. Maka dari sini kita bersyukur kepada Allah, karena dari setiap langkah jalan kita masih diberikan kemudahan sama Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan kehadiran kita di sini. Amin. Salam dan salam junjungan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan siapapun kita yang senantiasa bersalawat kepadanya, besar harapan kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin yang saya muliakan, orang-orang tua kami, seluruh pengurus beserta jajarannya, ustadz, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang hari ini sama-sama kita duduk bareng di sini. Saya secara pribadi sangat bersyukur bisa silaturahim dengan bapak-bapak sekalian, ya, yang mudah-mudahan dengan silaturahim ini memberikan sebuah hikmah. Dan izin Pak, apa yang saya sampaikan ini taklah berarti saya sedang nasihatin bapak-bapak. Karena kalau ngelihat dari usianya, bapak-bapak harus jauh lebih tua dibanding saya. Kalau diukur-ukur, yang cocok dinasihatin saya sebetulnya. Tapi kita ini watawasau bil haq. Kita ini saling menasihati dalam kebenaran. Karena siapapun kita,
pasti butuh nasihat. Saya mengutip di salah satu kitab terjemahan, kitab Imam Nawawi Al-Bantani, kitab Nasu'il Ibad. Kalau tidak silap saya di makalah ke-18 itu. Apa kata beliau? Man tarakal haram wa man tarakal dzunub raqqa qalbahu. Beliau yang artinya gini, lebih kurang, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram dan dia juga meninggalkan perkara dosa, maka lembutlah hatinya. Lawan lembut apa, Pak? Apa yang menyebabkan hati ini keras? Jelas. 2, kalau tidak maksiat pasti hal-hal yang menyangkut tentang dosa. Tapi ada ciri-ciri orang yang dengan sengaja sikapnya, kelakuannya mengeraskan hatinya. Dia menyengaja. Dan ini kalau, mohon maaf ya Pak, kalau saya melihat dari sisi pandangan mata zahir saya, lihat banyak orang di zona ini. Apa yang menyebabkan hati kita ini gak lembut, keras? Ada 3 Pak, tapi saya satu aja yang saya bahas. Salah satu penyebabnya hati ini keras adalah tidak suka mendengar nasihat. Dan dia gak mau dinasihati. Nah, orang yang tidak suka mendengar nasihat, itu satu pertanda sedang keraslah hatinya. Nah, kalau hati ini keras, demi Allah, hidayah itu gak akan pernah turun sama orang yang hatinya beku, Pak. Hidayah hanya akan turun sama orang yang mau melembutkan hatinya. Yang kedua, yang mau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, yang dia rendah hati di depan makhluk. Jadi mohon maaf, ngaji bertahun-tahun kalau masih tinggi di hadapan orang lain, maka orang seperti ini nanti ujung-ujung ngerasa tinggi terus, akhirnya apa? Meninggi dan akhirnya mudah merendahkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini jelek banget Pak, sifat seperti ini. Jadi ya, itu sebagai pengantar saya saja. Jadi saya butuh nasihat, saya yakinlah Bapak-bapak sekalian juga sebetulnya butuh nasihat. Yang harapan besarnya adalah sama-sama dilembutkan Allah hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan izin Pak, ini saya singkat saja. Karena ini kabarnya tadi menutup ya. Mau apa? Ramadan. Saya mohon maaf Pak, izin tadi saya sama Pak Ashab ngobrol di WA. Saya kalau membahas secara fikih Pak, itu bukan makom saya ya. Karena saya dari dulu belajar memang kitab yang saya pelajari itu selalu tauhid. Jadi berkaitan dengan tauhid. Tapi saat ini Pak, mohon maaf, kita seringkali belajar tentang puasa. Itu secara hukum fikih dan syariat, saya yakin Bapak-bapak, saya yakin udah hatam itu Pak. Tapi mohon maaf, ada yang halus dari roh puasa itu, yang hari ini banyak ya, yang orang nggak sadar. Sampai Rasulullah mengatakan banyak orang yang nanti dia berpuasa, tapi cuma mendapatkan lapar dan haus. Why? Kenapa? Nah, kenapanya ini Pak yang saya pelajari. Jadi ternyata dapatlah 2 pilihan. Ternyata puasa itu ada yang sifatnya itu puasa jasad. Yang puasa ini apa? Jasad. Nah, alhamdulillah. Makasih Pak. Apa yang dimaksud puasa jasad? Gampang saja Pak. Kalau udah puasa jasad, yang penting Bapak nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, maka dia dikatakan puasa jasad. Tapi mohon maaf, inti dari puasa itu bukan jasad. Walaupun jasad itu memang harus kita lakukan, yaitu secara syariatnya wajib menahan lapar dan haus dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi mohon maaf, sering ustaz-ustaz kita mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan pembenahan diri. Tapi kenapa setiap Ramadan habis dablek juga? Saya mohon maaf nih. Ramadan itu seringkali kita jadikan momentum tahunan. Bahkan dijadikan seperti ibadah formalitas. Yang penting bulan Ramadan puasa gitu ya.
Padahal kalau kita mau berbenah di sini, momentum berbenah itu di bulan Ramadan. Nah, sekarang saya membahasnya izin Pak. Saya membahasnya secara bab tauhid, bukan secara syariat. Kalau secara syariat, saya yakin guru kita ada sering lah menyampaikan. Dan saya izin Pak, saya beberapa kali membahas materi ini, ternyata banyak juga BKM cerita saya, iya Ustaz, jarang kali kami dapat materi ini, katanya. Padahal ini sebenarnya intinya, katanya. Nah, ini insya Allah ya Pak di sini ya. Tadi saya kira ngisi di Masjid Bau Salam ya, sampai di sini, alhamdulillah. Nah, ini kita bersyukurlah sama Allah. Apa hakikat dari puasa? Hakikat dari puasa itu adalah puasa rohani. Kalau yang makan dan minum puasa jasmani, ya kan? Yang kita bahas di sini adalah puasa rohani. Apa rohani yang puasa? Apa yang sifat dari rohani? Bagian perangkat lunak yang paling halus yang Allah titipkan dalam jasad kita, ada yang halus. Handphone ini kelihatan Pak, betul enggak? Ini casing, nampak gambar, betul? Yakin enggak Pak? Kalau di dalam handphone ini ada namanya perangkat lunak. Kalau sering kita orang teknisi bilang software. Yakin? Sekarang saya mau nanya. Ini paket datanya ada. Banyak. Pulsa banyak. Tapi sinyal nggak ada. Berfungsi nggak? Sekarang saya mau nanya. Pak, bentuk sinyal itu seperti apa? Tapi dia ada nggak? Bapak percaya nggak HP ini ada sinyalnya? Ada. Terus kalau saya membuktikan, mana dia? Bisa nelpon. Sekarang saya tanya, gimana bentuk sinyal? Nah, ini yang saya maksud. Puasa rohani, dia nggak terlihat. Kalau puasa jasmani, kering bibir sampai sore, puasa Pak. Dan kita bisa nokoin orang di situ, betul nggak? Kenapa kau puasa? Tengoklah lemas sekali aku, puasa aku ini. Bisa kita nokoin orang di situ. Tapi yang kita maksud di sini puasa rohani adalah 3 Pak. Puasa ruhnya, puasa akalnya, dan ikut puasa nafsunya. Ini yang jarang terbahas. Saya mohon maaf. Bagaimana orang yang berpuasa dengan ruhnya, batinnya ini ikut berpuasa? Apa yang puasa? Segala hal yang mengotori batin ikut berpuasa di situ. Makanya izin Pak. Ada orang berpuasa, dengkinya nggak hilang. Kenapa? Ada nggak pernah jumpa kayak gitu? Bahkan di bulan Ramadan dengkinya nggak hilang-hilang. Mohon maaf nih Pak. Masih mendengki aja sama orang, suuzon aja sama orang. Bahkan sampai puncaknya apa? Dia puasa, tapi dendamnya nggak hilang-hilang sama orang. BKM sama sekretarisnya begaduh aja. Jemaah satu jemaah dengan jemaah lain nggak cocokan. Tapi puasa, tarawihnya sama. Apa yang dipuasakan dia? Jangan-jangan masih puasa jasa. Nah ya, kita pelan-pelan ya Pak. Sampai jam berapa saya ini Pak? 11. Bismillah ya. Pokoknya kalau udah saya tutup selesai lah itu, insyaallah. Nah, sana lama gak boleh ya. Baik, Bismillah. Bagaimana puasa rohani kita dalam bentuk kolbu? Dalam bentuk kolbu. Bagaimana puasa rohaninya? Izin Pak. Yang membuat hati ini kotor adalah dorongan nafsu tadi. Nafsu inilah yang rusak. Nafsu itu masuk dari 2 pintu Pak. 1 pintu jasad, yang kedua pintu batin. Kalau dia nggak rusak dari jasad, pasti ngerusak dari batin. Nah, bagaimana merusak jasad? Akan dirusak jasad kita. Kita puasa, tapi jasad dirusak dengan nafsu ini. Apa contohnya? Izin Pak, Jalaluddin Rumi mengatakan, orang yang berpuasa, jika dia hanya berpuasa jasad, tapi tidak ikut batinnya atau kolbunya berpuasa, maka akan tampaklah pada dirinya, tidak hilang sifat hewani pada dirinya. Na'udzubillah. Sifat hewannya nggak hilang. Apa Pak sifat hewan? Salah satunya adalah rakus. Saya mau bahas dari mana? Buka puasa aja ya. Orang yang puasa jasad dengan puasa rohani, kelihatan Pak dari cara berbukanya. Ini sadar nggak sadar Pak? Sadar nggak sadar? Apa yang tampak dari orang yang puasa rohani dibanding puasa jasad? Kalau orang yang puasa jasad, terjadilah balas dendam besar-besaran saat dia berbuka puasa.
Saya mohon maaf, saya terkejut ketika guru saya mengatakan, ada orang yang jasadnya berpuasa sampai maghrib, tapi jam 10 pagi, jam 2 pagi, jam 10 pagi, jam 2 siang, jam 3 siang, sudah batal puasa rohaninya. Sudah terbuka nafsunya. Contohnya apa? Jam 2 siang, Pak, udah ngebayang es kelapa simpang jalan ke Dondong. Enak kurasa itu es kelapa itu. Mitiau tuh taruh sambal, udah kebayang di jam 2 siang. Salah nggak, Pak? Salah Johir itu nggak salah. Sepanjang dia cuma ngebayangin tapi nggak dimakan. Tapi akhirnya Pak, nafsunya nggak bisa diredam. Akhirnya Pak, ngabuburit Pak, jalan sampai sore. Semua yang tampak itu dibeli. Akhirnya setan tepuk tangan di situ. Karena apa? Hati-hati. Tidak salah membeli untuk bukaan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika tersisa dan itu mubazir, kita telah bersahabat dengan setan itu. Di Jakarta 200% sampah itu meningkat di bulan Ramadan. Saya nanya, kira-kira Medan ikut nggak nih? Ya, mohon maaf. Mubazir besar-besaran menurut survei itu terjadi di bulan Ramadan. Dan saya mohon maaf, Pak, izin ya. Kalau orang yang berpuasa hanya dengan jasmaninya, izin Pak, mohon maaf, saya mohon maaf lahir batin, saya nggak ingin menghakimi siapapun. Udah tampak selera di depan itu. Selera dibelinya semua. Na'udzubillah. Tiba beduk, duk. Terjadilah azan, berbukalah puasa. Padahal ketika diminumkan air putih masuk ke dalam jasadnya, putus semua nafsunya, pergilah setan itu. Akhirnya yang tersisa apa? Tak selera lagi nengok itu. Betul nggak? Ada yang pernah ngalami gitu? Bahkan sampai titiknya apa? Kayaknya enak kali tadi nih siang tadi orang biasanya rasaku, betul nggak? Dan saya mohon maaf Pak, kalau yang masih model begini, akhirnya puasa apa namanya? Puasa jasad. Dan pada puncaknya puasa jasad itu tak mampu dia meredam isi perutnya. Saya mohon izin Pak, yang wajib itu yang mana? Berbuka, makan atau membatalkan? Coba saya ulangi ya, membatalkannya atau makannya? Ada orang yang bermindset kalau buka puasa itu adalah makan. Padahal Rasulullah sudah mengatakan cukup sampai tegak tulang belakang, hentikan sholat maghrib. Makanya hari ini Pak, mohon maaf lahir batin, cuma di bulan Ramadan lah yang orang nungguin azan. Di luar Ramadan, azan yang nungguin kita, betul gak? Udah azan dicariin mana lo orang tak ada yang datang. Tapi bulan Ramadan semuanya nungguin azan. Apalagi azan paling favorit, azan maghrib Pak. Menunggu semua. Dia bukan nunggu azan untuk panggilannya, nunggu azan untuk menghancurkan semua nafsu pada dirinya itu. Akhirnya apa? Dimakan semuanya. Mohon maaf, hadis Rasulullah SAW. Perut manusia ini terbagi menjadi 3. Ini kalau kita ngikutin sunnah. 3 bagian. Isi perut ini bagian pertama adalah air. Bagian kedua adalah makanan. Dan bagian ketiga adalah udara. Ini kata Rasulullah. Orang yang tidak mengikuti pola ini, maka kemungkinan besar rusak jasadnya. Itulah yang kita sebut dengan banyak penyakit dalam badan ini. Apa ini maksud air, makanan, udara? Makruh hukumnya. Jika kita makan sampai tak lagi sanggup menarik nafas, sesak di sini. Kenyang kali ya, makruh. Kalau muntah makanan jadi haram. Na'udzubillah. Saya mohon maaf, ini banyak nggak nanti kayak gitu? Ada. Paling satu. Kalau di masjid nggak ada Ustaz. Nggak ada ya? Masya Allah. Nggak ada. Nah, Pak, saya bukan berarti mengatakan di sini membatasi makanan, bukan. Jangan pula nanti habis kajian ini Masjid Babu Salam, mohon maaf, cuma ada air sama kue 1 kurma. Loh kenapa gini? Menghilangkan nafsu gitu. Nggak, bukan. Yang dimaksud di sini Pak, makanlah sepuasnya, tapi sisakan dalam perut ini udara untuk bernapas. Jangan sampai sholat bentar lah. Tambah lagi apa? Udah buka puasa, disetelnya tukang ngajannya di masjid. Apa setelnya? Jangan cepat kali ku ajan, banyak makanan nih.
Bo abis maghrib napa? Ini enggak langsung di situ mau dihantamnya semua. Makanya mohon maaf, jika kita berpuasa masih kuat nafsu dengan yang ingin dilihat tadi itu, hati-hati, jangan-jangan puasa kita puasa nih nafsunya belum puasa. Kalau nafsunya belum puasa, mulut itu enteng Pak ngomongin yang jelek, suuzon sama orang. Ngerumpi itu Pak kalau nggak ada bumbunya asem Pak, nggak enak. Jadi biar ada bumbu ngapain? Cari objek yang diceritain baru enak, betul nggak? Nggak, ini orang sini nggak ada yang gitu Pak. Insya Allah nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada yang ngaku Pak. Hati-hati. Makanya puasa itu kan dia meredam nafsu itu, nafsu gibah, nafsu berburuk sangka, nafsu pandangan mata yang bukan haknya, mendengar yang bukan hak. Lalu ada orang berkamuflase, lebih bagus tidur aja lah jadi ibadah. Siapa bilang? Tidur itu sifat hewani Pak. Sifat hewani itu apa? Malas. Tidur itu bagus Pak di bulan Ramadan, tapi ada waktunya. Sebelum zuhur berapa menit? Setelah zuhur berapa menit? Tapi kalau setelah subuh udah cagak 2 langsung, ini bukan tidur sunnah, tidur penyakit. Apalagi ba'da asar. Waktu yang pantang tidur tuh ba'da subuh dan ba'da asar. Penyebab stroke paling besar itu orang yang sering tidak beraktivitas di ba'da asar. Hati-hati, mati sel-sel urat saraf itu. Makanya ba'da asar itu pantang kita tidur Pak. Kalau dia tidur, maka sumber penyakit akan masuk pada jasadnya. Akhirnya apa? Banyaklah yang mulai rematik, kebas-kebas kaki, bersilang, goyang sana, goyang sini. Hati-hati itu. Jangan-jangan apa? Nih, jangan-jangan Pak izin. Kalau sering bermasalah dengan bagian kaki nih, coba cek sholat subuhnya gimana Pak? Ini kenapa diam semua begini ya? Jika sering bermasalah dengan kaki, coba cek sholat subuhnya. Gitu, sholat subuhnya. Kalau bisa sholat subuh, kalau bisa dijangkau dengan jalan kaki lebih bagus. Kalau enggak pun naik sepeda Pak. Dan Allah akan menerangi kuburan orang-orang yang dia berjalan di kegelapan. Itulah mereka yang berjalan di waktu subuh. Tapi kalau jauh kali Pak, jangan paksa Pak. Takutnya apa? Sampai masjid udah siap. Kalau dari sini ke masjid sana, Pak bagus naik kereta aja lah Pak. Jalan kaki sampai sana udah selesai sholatnya Pak. Tapi kalau Bapak mau setel jam 4 dari sini, jalan kayak sana boleh aja kan gitu. Nah, apa maksudnya di sini Pak? Ternyata puasa itulah cara paling efektif menghancurkan nafsu. Yang awalnya nafsu ini lebih kuat mendorong kita kepada kejahatan, justru puasa itulah yang melatih diri kita untuk menghindar dari segala nafsu. Jadi izin ya Pak, berbukalah, batalkan itu yang utama, bukan makan. Ya minum, batal, boleh Pak, mau ganjel apapun boleh. Misalnya Bapak mau ganjel kurma 1 kilo Pak, 1 kilo banyak, 1. Biasakan Pak makan kurma ganjil Pak. 1, 3, 5. Oh ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 99. Tapi yang paling sunnah itu 1, 3, 5, 7. Jadi kalau saya secara pribadi Pak, saya kalau sahur saya mengambil 3. Kalau berbuka, saya mengambil 3, kadang 5. Jangan genap. Ada rahasia di balik kurma itu ketika genap. Makanya bentuk kurma itu saya wallahu alam nih, maha besar Allah ya. Rasulullah itu nggak mungkin menghadirkan suatu perkara kalau pasti ada makna maksudnya di situ. Lakukan saja sunnah dan kita lebih mudah menikmatinya. Yang kedua, karena Allah itu lebih suka dengan yang ganjil itu. Gitu ya, biar apa? Ngambil keberkahannya. Jadi izin Pak, berbukalah dengan yang manis-manis karena dalam asupan badan ini, manis itu memberikan energi yang positif pada tubuh. Tapi manisnya jangan kemanisan. Tahu kemanisan Pak? Gula 1 kilo, 1 gelas itu kemanisan. Ujungnya apa? Jadi penyakit.
Jadi gitu ya Pak. Jadi Ramadan ini, oke lah kita sudah melakukan tidak makan, tidak minum dan batalkan puasa. Belajarlah untuk mempuasakan nafsu, mempuasakan akal dari berpikir yang negatif, mempuasakan lisan dari hal-hal yang mengotori batin, mempuasakan telinga, mempuasakan perbuatan, dan terlebih mempuasakan hati. Karena orang-orang yang betul-betul puasa, janji Allah apa? La'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum tattaqun? Maknanya adalah dia benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri takwa? Khaufun minal jalil. Kalau di dalam kitab ini, kitab tauhid itu, ciri-ciri takwa itu adalah dia takut dengan Robnya. Takut dalam segi apa? Takut bermaksiat, takut lalai, dan takut berbuat dosa. Ini ciri-ciri orang yang takwa. Tapi hati-hati Pak. Kalau kita berbuat dosa masih nggak ngerasa dosa, berbuat kelalaian nggak ngerasa salah, dan bahkan enggak melakukan kebaikan, mohon maaf, enggak melakukan ketaatan pun kita enggak ngerasa berdosa, maka hati-hati, ini hati yang mati. Ciri-ciri hati yang mati itu, berbuat dosa enggak ngerasa dosa, berbuat lalai biasa-biasa aja, bahkan pada puncaknya menganggap Allah sudah enggak penting lagi dalam hidupnya. Ini hati-hati, tanda-tanda hati yang mati. Dan mudah-mudahan Pak, Ramadan tahun ini bisa insya Allah lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu ya insya Allah. Tapi saya mau nanya Pak, siapa yang berani angkat tangan nih? Kalau berani jamin pasti akan ketemu Ramadan nanti. Enggak ada yang berani jamin kan? Saya aja yang nanya nggak berani saya jamin. Walaupun dari ambang mata, belum tentu kita akan dapat Ramadan ini. Tapi kalaupun dapat, siapa yang berani jamin? Dapat Ramadan ini, dia jamin bisa selesai sampai full. Ada yang berani jamin? Kalaupun berani jamin selesai sampai full, apakah berani jamin akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Maka pilihan nih tangan kita. Kalau masih ada kesempatan Ramadan ini, tidak membuat kita berbenah menjadi lebih baik, mau butuh berapa Ramadan lagi? Gitu ya. Jika Ramadan nanti yang hadir ini tidak membuat kita semakin taat sama Allah, semakin kuat dekat kita sama Allah, sekarang renungkan. Kira-kira 100 kali Ramadan kita temuin, kalau tidak membawa kita berbenah secara kolbu, batin, akal, maka sampai kapanpun 1000 Ramadan pun tidak akan memberikan makna apapun pada diri kita, kecuali kita jadikan itu hanya ibadah formal. Masya Allah. Cukup ya Pak, nggak jadi jam 12. Ya, dan mudah-mudahan ini Allah ridho. Ini sebenarnya kalau saya kaji panjang Pak, kitabnya ada, cuma tidak saya bawa. Jadi mudah-mudahan di puasa Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, kita bukan hanya lagi berpuasa secara jasad, tapi sudah hidup kolbu di sini. Hidup rohani, hadir hati, hadir kolbu, akal puasa, lisan puasa, telinga puasa. Dan yang maksud di puasa di sini adalah dari segala hal-hal yang merusak amalan-amalan, nilai-nilai puasa itu. Gitu ya Pak? Insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua, diberi keberkahan, dan saya doakan Pak, mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian dimudahkan sama Allah mendapati nilai-nilai puasa yang terbaik di tahun nanti insya Allah. Dan harapan besarnya terus semakin bertambah usia, semakin bertambah baiklah kita di hadapan Allah. Dan semakin istiqomah dan berharap besar Allah ridho dan mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Pak, kalau ingin diampuni, bagaimana mungkin kita meminta ampun kalau kita sendiri tak pernah merasa berdosa di hadapan Allah? Makanya guru saya pernah berpesan, kalau ada orang yang meminta ampun tapi dia sendiri tak ngerasa berdosa di hadapan Allah, pasti dia bukan minta ampun, dia cuma berkata-kata aja sama Allah, basa-basi sama Allah. Ini yang paling mengerikan Pak. Makanya apa syarat utama kita diampuni? Tidak ada yang lebih indah bagi orang yang merasa dirinya berdosa, dia langsung mengucapkan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang mana? Bukan istighfar dengan lisan, tapi istighfar yang melekat dari dalam kolbu, yang dimana terbangunlah kesadaran bahwa diri kita ini adalah seorang pendosa. Setuju Pak?
Kalau Bapak nggak setuju akan saya buka nih. Izin. Pak, antara taat sama maksiat kita gampang mana, Pak? Gampang mana? Antara taat sama maksiat gampang mana kira-kira? Maksiat. Khusyuk sama lalai gampang mana? Angkuh sama patuh gampang mana? Senang diuji apa dipuji? Nah, kalau ditanya Pak, pertanyaan saya tadi itu kan racun semua di sini Pak. Betul kan? Nah, kalau udah jadi racun di sini, yuk kita sterilkan, kita bersihkan dengan apa? Istighfar yang dari dalam qalbu. Gitu ya Pak? Insya Allah kita berdoa kepada Allah, tapi kita awali dengan istighfar terbaik kita di hadapan Allah. Yuk, sama-sama kita bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Boleh dibayangkan Pak masa lalu kita seperti apa di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim. Kezoliman yang pernah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim. Pernah zolim sama orang lain. Astaghfirullah. Kita pernah zolim Pak sama pasangan kita sendiri. Astaghfirullahaladzim. Kita pernah zolim sama anak-anak kita. Astaghfirullah. Mungkin gak sadar ada yang haram masuk ke dalam perut kita. Astaghfirullah. Dan kita berikan juga kepada anak istri kita. Astaghfirullah. Bayangkan Pak, berapa lama kita sudah meninggalkan Allah. Astaghfirullah. Kita kufur dengan nikmat Allah. Astaghfirullah. Dan kita pernah zalim sama ayah ibu kita. Astaghfirullahaladzim. Bahkan kita pernah zalim sama mertua kita. Astaghfirullahaladzim. Kadang lisan kita enggak terjaga menyinggung perasaan orang lain. Astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, berikanlah ketenangan ke dalam hati kami, seraya kami bisa menikmati manisnya iman kepadamu, ya Allah. Tu'minu biliqa'ik. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami di yaumil akhir, nanti di akhirat nanti, ya Allah. Dan Engkau ridha mempertemukan kami bisa menatap wajahmu, ya Allah. Wa tarda biqada'ik. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu ridho atas segala ketetapan-Mu, ya Allah. Engkau jauhkan kami dari keluhan. Engkau jadikan kami orang yang mudah bersyukur, ya Allah. Wa ta'na'u bi'ata'ik. Jadikanlah kami orang yang qanaah, selalu merasa cukup atas segala pemberian-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Rabb atas nikmat yang terus Kau hadirkan, ya Allah. Hari ini kami masih bisa berjalan di muka bumi-Mu. Masih bisa melangkah, masih bisa berdiri, ya Allah. Tapi kami gak tahu, ya Allah, berapa lama lagi kami singgah di dunia ini. Pasti satu saat kami akan kembali kepadamu, ya Allah. Satu saat kami akan bertemu dengan malaikat maut-Mu, ya Rabb. Tapi ya Allah, kematian kami menjadi sebuah misteri, ya Allah. Maka dalam doa ini, ya Rabb, kalau satu saat nanti Engkau wafatkan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan baik, ya Allah. Wafatkan kami di tempat yang baik, ya Allah. Wafatkan kami memiliki amalan yang terbaik, ya Allah. Wafatkan kami meninggalkan anak istri yang baik, ya Allah. Wafatkan kami meninggalkan harta yang baik, ya Allah. Wafatkan kami meninggalkan nama yang baik, ya Allah. Dan terlebih-lebih, ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan lisan kami ucapkan kalimat yang terbaik, kalimat la ilaha illallah. Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ridhoilah anak istri kami, ya Allah. Ridhoilah kami satu jemaah yang hadir hari ini, ya Allah.
Ridhoilah ahli bait di rumah ini ya Rabb, dan berikanlah kami jalan ampunan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampunilah lalai kami ya Allah. Ampunilah kekeliruan kami. Ampunilah segala kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, wabil khusus ya Rabb, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Siapapun ya orang tua yang di sini masih hidup, lapangkan hatinya ya Allah. Ridhoilah dia ya Rabb, mudahkan urusannya ya Allah. Kalaupun Kau wafatkan ayah ibu kami nanti, wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, siapapun di antara kami hari ini yang sudah wafat ayah ibunya ya Allah, kami mohon ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Jangan Kau azab ya Allah, jangan Kau siksa ya Allah. Ya Rabb, kalaupun hari ini Engkau siksa ayah ibu kami ya Allah, boleh jadi bukan karena dosa yang dia lakukan ya Allah. Boleh jadi azab itu hadir karena mempertanggungjawabkan kelakuan anaknya hari ini di hadapan-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Rabb, dalam doa ini ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, seandainya kami selamat nanti di yaumil akhir, kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan ayah ibu kami. Karena seindah apapun surga itu ya Rabb, tak akan pernah indah tanpa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, ridhoilah bacaan kami, ridhoilah tahlil kami, ridhoilah silaturahim kami, dan ridhoilah kami sampai Ramadan nanti ya Allah. Allahumma anta rabbana ma fi qalbina ghairallah, ala hadina sallallahu la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an wa wa'anahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.